Akhirnya, kita sampai di episode terakhir dari seri Dasar-Dasar Perbandingan Agama. Di 6 episode sebelumnya, kita sudah jalan bareng membongkar apa itu perbandingan agama, kenapa penting, metode ilmiahnya, pluralisme, sampai standar universal menilai kebenaran agama. Bahkan, bagaimana agama hidup dalam sejarah dan masa depannya. Sekarang, waktunya kita tarik benang merahnya. Pertama, dari episode 1, kita belajar bahwa perbandingan agama itu penting, supaya kita bisa melihat agama bukan cuma dari kacamata fanatisme. Dengan pendekatan ilmiah, kita bisa lebih adil dalam memahami keyakinan orang lain, sekaligus memperdalam iman kita sendiri. Episode 2 mengajarkan kita 3 metode penting, sui generis, scientifical, dan religio-scientifical. Intinya kalau kita mau memahami agama, jangan asal pakai kacamata sendiri. Pahami dari sumber aslinya, analisis dengan akal sehat, dan kombinasikan empati dengan logika. Episode 3 membahas pluralisme. Kisah gajah dan orang buta jadi pengingat bahwa agama-agama memberi potongan perspektif dari realitas besar. Tapi bukan berarti semua agama sama. Justru, kita diajak menghargai perbedaan tanpa mengaburkan kebenaran. Episode 4 menekankan standar universal menilai agama. Kebenaran mutlak harus konsisten, rasional, sesuai fitrah, punya sumber asli, dan mukjizat sebagai bukti. Klaim bisa banyak, tapi hanya yang memenuhi standar ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Episode 5 mengajak kita melihat dinamika sejarah dan realitas sosial agama. Agama bisa jadi sumber peradaban, tapi juga bisa jadi sumber konflik. Analogi api mengajarkan, semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Episode 6 membuka pertanyaan besar, masa depan agama di era modern. Apakah agama akan hilang? Ternyata tidak. Agama tetap relevan, justru karena ia memberi arah dan makna yang tidak bisa dijawab sains dan teknologi. Agama adalah kompas di tengah derasnya arus zaman. Nah, di episode terakhir ini, apa yang bisa kita terapkan? Pertama, jadilah pembelajar yang rendah hati. Sadar bahwa iman kita kuat bukan berarti menolak dialog. Kedua, gunakan standar ilmiah untuk memilah klaim-klaim kebenaran, agar kita tidak mudah terseret hoaks agama atau fanatisme buta. Ketiga, jadikan perbandingan agama sebagai jembatan untuk membangun toleransi. Ingat, beda bukan berarti musuh. Justru perbedaan bisa jadi ruang belajar bersama. Analogi terakhir, hidup kita ini seperti perjalanan panjang. Agama-agama di dunia adalah peta-peta yang menuntun manusia mencari arah. Ada yang detail di satu sisi, ada yang menekankan sisi lain. Dengan perbandingan agama, kita bukan hanya melihat peta kita sendiri, tapi juga belajar membaca peta orang lain. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam melangkah. Semoga seri ini bukan cuma menambah wawasan, tapi juga jadi bahan refleksi, supaya kita lebih dewasa dalam beriman dan lebih bijak dalam hidup berdampingan. Terima kasih sudah mengikuti seri ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa, terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Karena perjalanan kita memahami agama masih panjang, dan saya janji akan hadir dengan topik-topik menarik lainnya. Tulis di komentar jika kalian ingin saya membahas tema-tema tertentu. Sampai jumpa di seri berikutnya.